Halo, perkenalkan nama saya Mail Kusuma Viko dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai budaya K3 yang ada di pabrik. Yuk, mari bekerja dengan sehat dan aman dengan selalu menerapkan budaya K3 di pabrik. Karena kecelakaan kerja dapat terjadi di mana saja dan tanpa mengenal waktu dan tempat. Bentuk kecelakaan kerja yang ada di pabrik atau industri. Yang pertama ada alat angkut dan lalu lintas, kejatuhan benda yang ada di pabrik, jatuh dari ketinggian, adanya aliran listrik, kebakaran, serta ledakan. Selain itu, bentuk kecelakaan di pabrik bisa mengakibatkan seseorang mengalami tergelincir, terkena benda tajam atau keras, bahkan bisa mengakibatkan seseorang mengalami kematian. Lantas, apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Yuk, budayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di pabrik. Yang pertama, kita harus bertanggung jawab dengan diri kita dan orang lain. Kedua, selalu mengikuti prosedur kerja dan menggunakan alat pelindung diri yang benar. Kemudian, jangan bercanda dan bersenda gurau ketika bekerja dan budayakan prinsip ergonomi K3. Selanjutnya ada faktor bahaya K3 di pabrik. Yang pertama adalah faktor fisik, kedua faktor kimia, ketiga faktor biologi, dan yang terakhir adalah faktor psikologi. Faktor bahaya fisik. Faktor ini meliputi ketinggian, konstruksi, mesin, alat, ruangan terbatas atau terkurung, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Kedua adalah faktor bahaya kimia. Faktor ini meliputi bahan, material, cairan, gas, debu, atau uap yang berbahaya, beracun, reaktif, radioaktif, mudah bergerak, mudah terbakar, menyala, iritan, dan bersifat korosif. Ketiga, ada faktor bahaya biologi. Faktor ini berkaitan langsung dengan jamur, virus, bakteri, tanaman, binatang, dan infeksi yang terjadi pada seseorang. Yang terakhir adalah faktor bahaya psikologi. Faktor ini berkaitan langsung dengan stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, intimidasi, emosi, dan pengaruh negatif lainnya. Kemudian, apa saja nih alat pelindung diri atau APD yang ada di pabrik? Mari simak penjelasan selengkapnya. Yang pertama ada pelindung kepala atau safety helmet. Helm proyek harus berstandar ANSI Z89 2014 atau minimal berstandar SNI dengan bentuk helm figured yang dilengkapi dengan tali dagu karet. Helm yang rusak atau terkena dampak kejatuhan benda harus diganti. Kemudian dicek kembali kondisinya minimal setiap 2 minggu sekali. Yang kedua, ada pelindung mata. Penggunaan APD jenis ini sering digunakan dalam jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemotongan besi ataupun proses pengelasan. Pekerjaan tersebut menimbulkan percikan ataupun panas yang dapat mengenai area wajah. Oleh karena itu, untuk pensil dan kacamata digunakan untuk pengelasan kaca yang harus gelap untuk melindungi penglihatan mata dari sinar pancaran. Kemudian ada pelindung tangan. Sarung tangan terdiri dari 2 jenis bahan, ada yang berbahan dari karet dan kain. Untuk bahan karet, lebih banyak digunakan pada kegiatan kedokteran dan pekerjaan yang berinteraksi langsung dengan bahan kimia. Sedangkan yang berbahan kain lebih sering digunakan pada pekerjaan berat seperti pada pertambangan, penggalian, pemotongan, dan lain-lain. Pelindung kaki, sepatu keselamatan harus berstandar ANSI atau berstandar SNI. Sepatu untuk pekerja galian dan pengecoran dapat digunakan sepatu karet biasa.
Seperti untuk konstruksi lain harus menggunakan sepatu dengan pelindung jari yang terbuat dari baja dan anti tergelincir. Masa pakainya adalah 3 tahun sekali, setelah itu harus diganti dengan yang baru. Kemudian ada pelindung pendengaran. Jika kita bekerja pada level bising di atas 85 desibel untuk pemajaman selama 8 jam, maka sebaiknya menggunakan pelindung telinga. Seperti pada pekerjaan pemotongan, pengepresan, dan lainnya. Jenis pekerjaan ini memiliki tingkat kebisingan yang sangat tinggi dan sangat mengganggu pendengaran manusia, oleh karena itu diperlukan. Ada pelindung jatuh dari ketinggian, sabuk pengaman tubuh dan sabuk keselamatan digunakan memenuhi standar SNI atau Z359/2016. Kait yang digunakan untuk pengaman tubuh dan keselamatan harus menggunakan kait yang besar, panjang talinya tidak boleh lebih dari 1,7 meter. Setiap pekerjaan di ketinggian lebih dari 1,8 minimal harus di atas pinggang pemakaiannya. Yang terakhir adalah pelindung tubuh untuk kesehatan, melindungi tenaga kesehatan ataupun pekerja dari virus secara langsung. Karena itu, dalam APD jenis ini tuh sebaiknya disesuaikan pemakaiannya dan penggunaannya, dan bahan yang digunakan juga harus melindungi para pekerja dari paparan apapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.